Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Utari, NIM B1 B1 22024 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Alfa Berdiansyah, SIP, MIP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai APBN. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Tepatnya pada tahun 2023 ini, pemerintah telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara yaitu atau APBN ini yang ditargetkan mencapai 2.463 triliun yang berasal dari pemasukan perpajakan sebesar 2.021 triliun. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 441.4 triliun dan hibah yaitu sebesar 4 triliun. Sementara itu, belanja negara tahun depan diperkirakan akan mencapai 3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar 814,7 triliun. Nah, masuk ke struktur APBN. Ini APBN memiliki struktur yang terdiri dari 5, yaitu pertama, pendapatan dan hibah, kedua, belanja negara, yang ketiga, seimbangan primer, yang keempat, surplus atau defisit anggaran, dan yang kelima yaitu pembiayaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke struktur APBN. Struktur APBN yang pertama itu ada pendapatan negara dan hibah. Apa sih itu pendapatan negara dan hibah? Pendapatan negara adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak, retribusi, hasil usaha, BUMN, BUMD, dan lain-lainnya. Pendapatan negara ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan seperti misalnya pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Selain pendapatan negara tadi, kita kan juga APBN ini kan juga terdapat juga sumber penerimaan seperti hibah. Nah, hibah itu adalah penerimaan negara dalam bentuk devisa. Devisa yang dimaksud itu seperti devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing atau badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintahan lain, badan atau lembaga dalam negeri, atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Itu disebut dengan hibah. Nah, di dalam pendapatan negara dan hibah tadi terdapat penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri ini adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan juga penerimaan negara bukan pajak. Nah, yang pertama itu penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan ini terbagi menjadi pajak dalam negeri yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, kemudian cukai. Selanjutnya yaitu pajak perdagangan. Yang selanjutnya yaitu pajak perdagangan internasional seperti bea masuk, bea keluar, kemudian yang kedua yaitu penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak ini terdiri dari penerimaan sumber daya alam seperti migas, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, kemudian pendapatan BLU. Baik, selanjutnya itu struktur APBN yang kedua yaitu terdapat belanja negara.
belanja negara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran kewajiban dan utang, serta yang terakhir yaitu subsidi. Nah, yang kedua terdiri dari transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ke daerah dan dana desa ini terbagi hanya menjadi dua, yaitu dana perimbangan dan dana insentif daerah. Struktur selanjutnya yaitu keseimbangan primer. Dalam kamus APBN, saldo primer adalah total pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara di luar pembayaran bunga utang yang dalam diksi lainnya disebut pula sebagai belanja primer. Nah, bila dampak negatif, bila terjadi dampak negatif, hal ini berarti belanja pemerintah masih lebih besar daripada penerimaannya. Begitu juga sebaliknya jika positif. Kemudian yang keempat, struktur yang keempat yaitu surplus atau defisit anggaran. Defisit anggaran, jika pendapatan negara lebih besar dari belanja negara, maka terjadi surplus anggaran. Sebaliknya, jika belanja negara lebih besar dari pendapatan negara, maka terjadi defisit anggaran. Struktur yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu pembiayaan. Pembiayaan ini dibagi menjadi tiga. Nah, yang pertama yaitu pembiayaan utang. Pembiayaan utang adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi ini adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, baik untuk investasi baru ataupun untuk ekspansi bisnis, rehabilitas, modernisasi aset, keperluan usaha ataupun relokasi tempat usaha, maupun pendirian proyek baru di mana sumber pembayaran dapat berasal dari hasil usaha dan atau dari aset yang dibiayai. Nah, yang ketiga ini adalah pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman ini adalah tindakan pemberian utang atau pembiayaan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dengan proses pelunasan berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak tersebut. Baik, selanjutnya yaitu siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang pertama itu perencanaan dan penganggaran dengan waktu kurun periode Januari sampai dengan Juli. Nah, kegiatan perencanaan atau kegiatan dan anggaran dilakukan oleh kementerian, negara atau lembaga atau bisa disebut dengan KL yang menghasilkan rencana kerja pemerintahan atau RKP, dan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga atau juga disebut dengan RKAKL. RKP atau RKAKL ini mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapatkan persetujuan dari DPR. Setelah melakukan pembahasan antara KL selaku Chief of Operation Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer atau CFO dan Menteri Perencanaan, dihasilkanlah rancangan undang-undang APBN yang bersama dengan nota keuangan, kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat itu DPR. Nah, yang kedua yaitu pembahasan APBN dengan waktu kurun periode Agustus sampai dengan Oktober. Kegiatan pembahasan ini antara kementerian atau lembaga atau disebut dengan KL selaku Chief of Operation Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer atau CFO dan Menteri Perencanaan, dihasilkan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan
APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Kemudian yang ketiga yaitu penetapan APBN dengan kurun waktu periode akhir Oktober. Nah, APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang ini, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberikan kepada menteri atau pemimpin lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara atau lembaga. Menteri atau pimpinan negara menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya berdasarkan dari alokasi anggaran yang ditetapkan dalam peraturan presiden tentang rincian APBN. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan APBN periode Januari. Nah, pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan ini disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga, badan pemerintah keuangan atau BPK, gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kepala Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Nah, siklus selanjutnya itu pelaporan dan pencatatan APBN dalam periode sepanjang tahun anggaran itu berjalan. Nah, laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga yang disusun oleh menteri atau pimpinan lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya, yaitu 2 bulan setelah tahun anggaran itu berakhir. Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi pemerintah negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara juga menyusun laporan arus kas. Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN ini. Presiden kemudian menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada pemerintah pusat kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran itu berakhir. Audit atas laporan keuangan pemerintahan yang harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan keuangan ini diterima oleh BPK dari pemerintah. Nah, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Ini dalam periode semester dan anual atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK ini disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Kesimpulan dari materi ini yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat untuk pemerintah untuk mengatur perekonomian negara. Sebagaimana alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam hal ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan juga pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN ini, sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk kesejahteraan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan tercipta pertumbuhan ekonomi.
Demikian pemaparan materi dari saya mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.